dengan orang berjuang dan dengan mengatasnamakan kepentingan para dosen dan pihak-pihak kampus lainnya. Padahal faktanya dia demikian. Setiap pekerja kampus diduga punya kepentingan lain tersembunyi di luar kepentingan. Dan perlu kita pahami bahwasanya dosen adalah suatu profesi. Jadi teman-teman harus bisa bedain guru, serikat kerja kampus itu kan kita ibarat guru lah ya. Guru itu berbeda dengan dosen. Kalau teman-teman lihat KTP dosen itu dosen atau pengajar. Sebagai guru kan, guru itu kalau kita analogikan dia yang punya alat berat, ngerti ya? Yang punya bisa mengerjakan sesuatu atau bisa mengerjakan sesuatu itu guru. Nah, dengan dosen itu berbeda. Bahwasanya dosen itu punya suatu wadah keprofesian sendiri. Dosen itu kan punya Asosiasi Dosen Indonesia atau ADI. Kalau kita di PAI ada AGPAI, Asosiasi Dosen PAI Indonesia. Nah, rasa-rasanya yang harusnya itu menjadi fokus mereka, seakan-akan oleh segelintir orang ini yang ingin hero diadvokasikan. Sedangkan advisi sendiri itu sudah sering mengadvokasikan apa saja, ADI juga sering mengadvokasikan apa saja. Itu memang menjadi kebutuhan dosen-dosen tersebut. Mereka yang lebih tahu lah lapangannya. Advisi itu kita tahu lah dengan asosiasi dosen-dosen lainnya gitu. Mereka lebih tahu karena memang mereka bergerak di bidang tersebut. Bisa kita paling bisa bahwa pasal 1 ayat 2 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang guru dan dosen disebutkan bahwa dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan teknologi melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. Dalam undang-undang ini bahwa dosen bukan pekerja atau guru, tapi dosen adalah tenaga profesional. Dengan keahlian dan sertifikasi khusus sebagai pendidik yang dimiliki sehingga dapat terwujudnya profesionalisme akademik. Selain juga kita juga ada badan eksekutif mahasiswa. Jadi rasa-rasanya STK ini ketika masuk ke kampus mereka itu akan datang dan hadir untuk menjadi hero. Bahkan ada keprofesian lain, lembaga-lembaga lain yang memang fokus ke arah situ gitu. Jangan mengambil mana orang lain. Kurang lebih seperti itu program dari saya. Selanjutnya saya kembalikan ke moderator. Yang kita khawatirkan ini serikat pekerja kampus SPK itu adalah bagaimana yang dikhawatirkan dari kita sebagai mahasiswa itu politik itu masih berjalan tenang. Dan kita tahu bahwasannya dosen lembaga pendidik itu mereka itu tidak berafiliasi dengan politik apapun itu. Mereka itu berada di bidang yang namanya bidang pendidikan. Artinya yang kita khawatirkan sebagai mahasiswa ya ada intrik-intrik masuknya dari hal-hal tersebut. Dimana kita tahu juga bahwasannya guru, kalau kita tahu gurunya adalah tidak kasar, karena dia tidak berikat dengan profesi yang tadi harus bilang sebelumnya. Guru itu mereka tidak ada sertifikasi seperti dosen pendidikan dan dosen ini memang terfokuskan untuk pendidikan. Yang kita khawatirkan itu sebagai mahasiswa itu adanya hal-hal yang seperti ini masuk ke dalam anak kampus. Dan juga yang kita khawatirkan itu ketika SPK ini itu disahkan di lembaga pemerintah itu di standar. Ini sangat mengkhawatirkan karena seharusnya lembaga kampus yang ada di dalam kampus itu sebenarnya independen, baik dosen, mahasiswa itu seharusnya independen, tidak terikat oleh apapun itu. Dan yang kita khawatirkan adalah masuknya atau intrik politik yang diduga dibawa masuk dari luar, dan ini sangat membahayakan. Ini fatal ya. Yang kita khawatirkan kita nggak mikir sekarang, tapi kita mikir ke depannya. Yang kita tahu sebagai dari simbol juang mahasiswa, sehingga kita mempertanyakan apakah SPK atau serikat pekerja kampus ini mereka terafiliasi politik atau tidak. Mereka benar-benar serikat guru atau benar-benar mereka serikat politik. Itu yang kita pertanyakan. Dan jelas kalau memang arahnya kepada politik, kita menolak sebagai mahasiswa. Karena kenapa? Karena kampus itu adalah hal yang independen, baik dari mahasiswa maupun dosen. Dan ini tentu tidak bisa diterima ketika mereka terafiliasi dengan hal-hal yang berbau-bau politik, apapun itu yang berkaitan dengan politik. Mungkin masalah dan narasumber. Oke, kalau dari saya, kami dari Simpul Juang Mahasiswa ingin menanyakan bahwasanya bagaimana SPK ini
bagaimana SPK ini menjadi wadah, dalam artian wadahnya fokusnya ke arah mana. Jangan labil mahasiswa dia, atau pekerja, pendosen dia, tapi ada fokusnya. Ini ketika kita kembali pada role-nya, mereka bisa fokus ke arah tersebut gitu. Jadi kalau bisa sebelum ada keputusan atau ada pernyataan SPK itu kira ke arah mana, dari fokusnya kemana, itu disnaker di seluruh Indonesia kalau bisa, atau Kementerian Ketenagakerjaan untuk menolak hadirnya SPK tersebut. Kalau dari saya pribadi seperti itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hidup mahasiswa. Hidup mahasiswa. Hidup rakyat Indonesia. Hidup perempuan yang melawan. Perkenalkan, nama saya Rizky Ahmad Bayangaki, selaku koordinator Simpul Juang Mahasiswa. Dalam diskusi publik kali ini, kami mahasiswa menyampaikan pernyataan sikap penolakan terhadap Serikat Pekerja Kampus yang akan kami sampaikan sebagai berikut. 1. Bahwa kami bukan bagian dari Serikat Pekerja Kampus. Kami mahasiswa aktif yang memiliki wadah tersendiri yang bernaung dalam Badan Eksekutif Mahasiswa secara otonomi dan wadah kegiatan lain yang resmi di bawah tanggung jawab Sivitas Kampus. 2. Bahwa dengan tegas kami menolak keberadaan kelompok yang mengatasnamakan Serikat Pekerja Kampus atau SPK, dan kami akan melakukan konsolidasi dengan kawan-kawan mahasiswa untuk menutup akses Serikat Pekerja Kampus yang mencoba masuk ke setiap kampus-kampus di Indonesia untuk membuat propaganda di ranah akademik. 3. Bahwa kami meminta kepada pihak pemerintah melalui Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia dan instansi terkait untuk mengawasi, mempertimbangkan, dan tidak memberikan persetujuan pencatatan terhadap keberadaan Serikat Pekerja Kampus karena tidak ada urgensi keterkaitan dengan Undang-Undang Serikat Pekerja dan Undang-Undang Ketenagakerjaan. 4. Bahwa kami mengajak dan mengimbau kepada seluruh kawan-kawan mahasiswa Indonesia dan pihak Sivitas Kampus untuk bersama-sama menolak dan mensterilisasikan ranah akademik dari propaganda politik Serikat Pekerja Kampus yang bisa memecah belah kelompok mahasiswa dan pihak Sivitas Kampus. Akhir kata, mari kita jaga kampus kita dari pengaruh propaganda politik kelompok Serikat Pekerja Kampus yang berlindung di balik Sivitas Kampus yang mengatasnamakan berjuang demi kepentingan nasib dosen dan perguruan tinggi. Sekian pernyataan singkat dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hidup mahasiswa. Hidup mahasiswa.